berdoa mulai. Selesai. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai mendemonstrasikan puisi. Nah, kalian sudah pernah belum mendengar atau membaca puisi? Sudah, Bu. Di mana kalian biasanya mendengar atau membacakan sebuah puisi? Ya, Amel, boleh Amel dulu. Izin menjawab, Ibu. Saya pernah mendengar dan melihat orang membaca puisi di YouTube. Baik, terima kasih Amel. Zulfa? Iya Bu, saya biasanya saya pernah melihat orang membacakan puisi itu di sebuah perlombaan Bu di sekolah kita. Kalau Martin gimana? Bu, saya pernah melihat orang membacakan puisi atau mendengar orang membacakan puisi itu di acara-acara atau pentas-pentas kesusastraan, Bu. Oh, bagus. Ya, benar sekali anak-anak. Kita sudah sering mendengar apa itu puisi dan juga kalian juga pasti pernah membaca sebuah puisi dan juga melihat orang mendemonstrasikan puisi. Nah, hari ini karena kita akan belajar mendemonstrasikan puisi, harapannya setelah kalian belajar mengenai materi hari ini, kalian bisa mendemonstrasikan puisi sesuai dengan intonasi, jeda, ekspresi, dan juga penghayatan yang sesuai, apa yang benar. Nah, hari ini Ibu akan membahas materi tentang mendemonstrasikan puisi. Anak-anak sudah tahu belum apa saja sih hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam mendemonstrasikan puisi? Belum Bu. Baik, kita lihat sama-sama ya. Lihat ke layar presentasi Ibu. Yang pertama itu ada intonasi. Nah, intonasi ini adalah tinggi rendahnya suara saat kalian membaca puisi. Nah, ketika kalian membaca puisi itu tidak boleh datar atau tinggi terus, tapi disesuaikan dengan intonasi rendah suara sesuai dengan puisi yang kalian bacakan. Gunakan intonasi untuk menunjukkan emosi dan pesan dalam puisi. Nah, ketika kalian membacakan puisi yang marah atau semangat itu kalian harus menggunakan suara yang keras. Beda dengan kalian membacakan puisi sedih atau puisi yang tentang perjuangan gitu, harus dengan nada yang lembut seperti itu. Selanjutnya ada ekspresi. Nah, ekspresi ini adalah cara kalian menampilkan emosi melalui wajah, gerak tubuh, dan juga nada suara. Nah, dalam ekspresi ini kalian harus memahami makna setiap baca puisi agar ekspresi sesuai dengan suasana. Yang kedua, gunakan mimik wajah untuk memperkuat penghayatan. Dan yang terakhir, jangan berlebihan dalam ekspresi. Tetap natural dan sesuai dengan konteks puisi yang kalian bacakan. Selanjutnya ada jeda. Nah, jeda ini pada mendemonstrasikan puisi adalah pemerhatian singkat saat membaca puisi. Yang pertama, gunakan jeda di tanda baca seperti koma, titik, berhenti sejenak di akhir baris atau bait untuk memberi pesan mendalam. Dan terakhir, jangan terlalu cepat ketika membaca, beri waktu kepada pendengar untuk memahami isi puisi. Bagaimana? Anak-anak sudah dapat dipahami sampai sini? Ada apa-apa yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup Bu. Fitria paham? Sudah paham Ibu. Yang terakhir ada penghayatan. Nah, penghayatan ini adalah kemampuan memahami dan merasakan isi puisi. Nah, ketika kalian membaca sebuah puisi anak-anak, beberapa kali untuk memahami tema, suasana, dan pesan, masukkan emosi pribadi yang sangat membuat pembaca terasa lebih menyentuh. Bayangkan situasi atau pengalaman yang serupa dengan isi puisi untuk membantu penghayatan. Jadi ketika kalian ingin membacakan puisi yang sedih, itu kalian bisa mengingat-ingat kejadian sedih. Jadi penghayatan ketika kalian mendemonstrasikan sebuah puisi itu lebih dapat itu feel-nya. Nah, ketika kalian juga membacakan puisi yang gembira, yang bersemangat, kalian bisa mengingat-ingat kejadian yang membuat kalian semangat atau membuat kalian gembira, sehingga ketika kalian mendemonstrasikannya di depan kelas itu membuat perasaan kalian lebih relate gitu dengan puisi yang kalian bacakan. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian sebuah contoh demonstrasi puisi ya.
Liderul Espremendra sebuah Kamiso. Mohon diperhatikan ya anak-anak dan disimak. Sadat yang terakhir, sebatang pisau. Menghisap sebatang pisau, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 juta memenangkan perak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenia. Bunga-bunga bangsa tahun depan berbunga-bunga pandang matanya di bawah iklan berlaku. Dia terpisah dari masalah kehidupan. Kepadamu, aku bertanya. Nah, itu dia tadi contoh demonstrasi puisi yang sudah sesuai dengan intonasi, nada, penghayatan, dan juga jeda. Nah, hari ini kalian ibu minta membuat kelompok dua-dua. Nah, setelah kalian membuat kelompok, tolong setiap kelompok mendemonstrasikan sebuah puisi ke depan kelas ya. Baik Baik, Ibu. Bu. Nah, Zulfa boleh berkelompok dengan Fitria Susanti dan juga Amel berkelompok dengan Martin. Nah, Ibu akan memberikan sebuah contoh puisi yang sudah Ibu kirimkan di grup. Jadi anak-anak bisa membacakan puisinya sesuai dengan yang Ibu berikan ya. Baik, Bu. Sudah dapat anak-anak puisinya? Iya. Ini ada contoh puisi yang berjudul Guru. Boleh dari kelompok Amel siapa yang akan membacakan? Martin Ibu. Baik, Martin boleh maju ke depan. Baca apa Ibu? Baca puisi yang berjudul Guru. Sebentar ya, sebentar. Ah, ya. Nah, dah. Tolong dibaca ya, Apa Ibu? Martin. Dari sini aja Bu. Ya, boleh. Guru di ruang kelas bijak mengajar. Guru mulia, ilmu darimu tak terkira adanya. Hati terbuka, pengetahuan berlimpah. Guru pahlawan, lentera dunia. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Dewi. Selanjutnya untuk kelompoknya Zulfa, silakan Fitria membacakan paragraf yang kedua. Baik, Bu. Sabar mengajar, nurani di tempat. Guru terang menunduk jiwa-jiwa. Inspirasi
saya tantangan dalam mendemonstrasikan sebuah puisi yang baik dan benar itu mungkin ada di kita harus mendapatkan feel dari puisi itu ya Bu, untuk menentukan irama mana atau intonasi yang bagaimana yang cocok untuk sebuah puisi seperti itu Bu. Baik, terima kasih. Bagus sekali Zulfa. Untuk Amel, apa kesusahan yang didapat saat tadi mendemonstrasikan puisi? Mungkin kurang fokus ya Bu, karena tadi ada suara teman-teman yang berisik. Kurang fokus. Nah, jadi kalau ada teman yang membacakan puisi, anak-anak diharap diam ya. Baik, mungkin cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Sudah tersampaikan juga semua materinya. Mungkin kita akan lanjut minggu depan dengan materi yang baru. Ibu tutup. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Amelia Nasdiawati dengan NPM 98 selaku observer lisan dari Saudara Adelia Bening Safira pada keterampilan 8, yakni mengajar kelompok kecil dan individual. Di sini Saudara Adelia Bening sudah melakukan keterampilan berkomunikasi antar pribadi dengan menunjukkan kehangatan, menunjukkan kepekaan, mendengarkan, merespon, membangun hubungan yang saling mengerti, mendukung, membantu, mengerti perasaan dan mengenangani emosi siswa. Selanjutnya, Saudara Adelia Bening Safira sudah menetapkan tujuan pembelajaran, merencanakan kegiatan, memberi nasihat, membantu menilai. Selanjutnya, Adelia Bening Safira melakukan kegiatan setiap orang dengan menyediakan alat, sumber, dan cara membantu siswa. Dan yang terakhir, Saudara Adelia Bening Safira sudah melakukan pendekatan guru yang menyenangkan dengan menantang siswa untuk berpikir, mendorong siswa untuk mengemukakan pendapatnya, dan mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.